بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin wa rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ila jami'il makhluqin. Ahadana nabiyyin wa imamul mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jamaah yang berbahagia, masjid Al-Taqwa yang dirahmati oleh Allah, insyaallah. Alhamdulillah, kita tak bosan-bosannya untuk mengajak diri pribadi dan jamaah semuanya untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk kenikmatan yang sudah dikaruniakan kepada kita. Bersyukur dengan cara mengakui bahwa segala apa yang kita terima, segala apa kebaikan kesuksesan yang kita peroleh, itu semuanya bersumber berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak memujinya, menyanjungnya, kemudian memanfaatkan segala pemberian Allah tersebut untuk melakukan takarruf, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fashkurulillahi kuntum iyyahu ta'budun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas bagian yang ketiga tentang riddah atau murtad secara qauli, yang ternyata macamnya, ragamnya banyak sekali. Nah, di bagian yang ketiga kemarin belum saya baca pada semacam kesimpulan. Jadi bahas untuk akaritil kadibati yurja'u inna anna ila akadin afiqin awakadin yadulu ala istihanatin aw istihafin billahi aw kutubihi aw rusulihi aw malaikatihi aw sya'irihi aw ma'alimi dinihi aw ahkamihi aw wa'dihi aw wa'idihi kufrun aw maksiyatun. Walhasil dan hasilnya dapat disimpulkan akaritil ibarati semua bentuk ibarat yang banyak, kebanyakan ibarat yang sudah disebutkan. Jadi contoh-contoh yang sudah disebutkan dalam persoalan riddah atau murtad secara iktikadi, contoh-contoh yang sudah disebutkan kemarin dalam riddah secara ahli, murtad secara perbuatan, dan beberapa ibarat, beberapa contoh gambaran yang terkait merupakan bentuk bagian dari riddah atau murtad secara perkataan. Itu yurja'u ila anakuna abdin, kembali
menunjukkan atas istihanatin, memandang rendah, menyepelekan. Kalau istighfar menganggap itu ringan, menganggap sebagai persoalan sepele. Bibillahi, terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah atau kitabnya atau rasulnya atau malaikat-malaikatnya atau sya'airillah, syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syiar dia termasuk kayak ibadah kurban gitu. Kemudian umroh, Ka'bah gitu. Ini tempat-tempat yang dari sebagai bagian dari simbol-simbol keagamaan, termasuk misalnya Ka'bah, masjid gitu. Atau memandang terhadap hukum-hukumnya, hukum Allah, janji-janji Allah, dan ancaman Allah, itu semuanya bisa menjadikan seseorang kufur. Artinya bisa menjadikan seseorang murtad, atau setidaknya itu pada taraf berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang paling tinggi bisa sampai kufur. Tapi minimal itu bagian dari maksiat kepada Allah, apa? Ya berdosa. Bagian maksiat kepada Allah paling kecilnya paling benar itu berdosa. Minimal misalnya melakukan ayat-ayat Al-Quran gitu. Ya. Atau melakukan ayat Al-Quran dengan lagu-lagu yang tidak selayaknya. Kalau di dalam Islam, kalau melakukan Al-Quran dalam itu yang sudah standar disepakati oleh para ulama, membaca Al-Quran dengan nada hijaz, misalnya yakin untuk tilawah, itu karena sudah disepakati para ulama, tidak masalah. Tapi kalau kita sudah memasukkan nada-nada yang itu untuk kayak main-main, ya nggak boleh. Jadi apapun untuk masuk sholawat atau merendahkan para rasul, merendahkan para malaikat, karena sudah dicontohkan, baik merendahkan dalam bentuk kata-kata atau membuat karikatur malaikat yang itu menjadikan apa kehormatan malaikat, agungan para rasul itu menjadi tokoh yang tercemar. Nah itu ya bisa. Oleh karena itu, ini semuanya untuk kehati-hatian kita. Secara umum sudah ada kitab ini, kita membaca kitab ini yang pertama itu untuk memberitahukan kepada kita agar kita itu tidak terjerumus pada persoalan-persoalan yang sudah kemarin disebutkan untuk diri kita dan keluarga kita. Tapi bukan untuk apa ya, kalau Jawa itu melabelkan. Melabelkan itu berarti menunjuk itu orang melakukan seperti itu langsung kita katakan, wah sudah murtad dia. Nah, dia nggak boleh. Selama dia masih melaksanakan ajaran-ajaran Islam itu boleh. Makanya kalau biasanya di majelis ulama, orang-orang yang melakukan perbuatan seperti yang saya ceritakan, baik dalam dibuat maupun yang lain, itu biasanya dipanggil dulu, dilakukan klarifikasi. Benar nggak Anda berpendapat seperti ini? Benar nggak Anda berpendapat bahwa berhaji tidak perlu ke Ka'bah? Jadi cukup berhaji itu di tempat-tempat sakral di Indonesia saja. Nah itu kalau pendapatnya kata jemaahnya benar. Nah, kalau sudah begitu nanti oleh majelis ulama itu disuruh bertaubat. Jadi untuk melabelkan kita nggak boleh, ya. Karena kita harus hati-hati. Karena kemarin sudah kami sebutkan, ya. Kalau ada seorang muslim memanggil saudaranya yang muslim dengan sebutan kafir, maka kemungkinan yang pertama, ya, yang dipanggil itu benar-benar kafir, ya. Atau kemungkinan pertama salah satunya menjadi kafir atau berkafir. Nah,
kemungkinan yang kedua, kalau yang dipanggil ternyata belum kufur, maka kekufuran itu kembali pada yang memanggil, kembali kepada yang melabelkan. Maka di sini dikatakan falyahdharil insanu min dzalika juhdah. Maka oleh karena itu hendaknya berhati-hati manusia. Artinya semua orang Islam, semua Muslim, semua mukmin itu hendaknya berhati-hati dari itu semua karena sudah disebutkan juhdah dengan sungguh-sungguh. Nah selanjutnya pasal atau ini pasal tentang yajibu ala mawaqa'at minhu riddah al-awd fawran ila Islam. Yajibu wajib ala atas orang waqa'at yang mengenai minhu ada darinya riddah, yaitu pemutaran al-awd akan untuk segera kembali fawran, secepat-cepatnya ila Islam, pada Islam. Jadi orang yang melakukan seperti tadi, ya, kalau kita sadar itu disuruh cepat-cepat kembali. Oleh karena itu ya kadang nggak bisa disalahkan kalau ada orang misalnya kok, walaupun sebenarnya nggak ada tuntunannya dari Rasulullah. Ya, misalnya mau sholat terus sebelum takbiratul ihram biasanya ada kita temukan orang yang sempat membaca syahadat terlebih dahulu. Mungkin orang itu benar khawatir barangkali tadi sebelum sholat atau dari pagi saya mengucapkan satu perkataan yang masuk dalam lidah. Padahal kalau segala sesuatu yang dilakukan diucapkan dengan tidak sengaja, tidak ada maksud tertentu, atau karena lupa, karena tidak sengaja itu orang mengangkat atau dimelakukan karena dia tidak tahu, nah itu bisa dimaafkan oleh Allah, maafkan. Jadi prinsipnya kalau yang kemarin itu kan kalau yang dengan sengaja. Jadi barang siapa yang terkena perbuatan lidah tadi hendaknya untuk segera kembali kepada Islam binuti dengan membaca, mengucapkan bisyahadat ini, dua kalimat syahadat. Wal-iqlal amma waqa'at bihi riddah, dan hendaknya dia langsung melepaskan diri, mencabutnya, melepaskan dari apa-apa yang menjadikan lidah itu berlaku pada dirinya. Jadi kalau sudah melakukan itu ya sudah tidak mengulang lagi, berlepas diri, mendapatkan diri. Wajib dan wajib alaihi atasnya anak dan untuk menyesal. Bukan malah terus diteruskan. Jadi kalau orang mukmin itu kan, orang mukmin ciri khas orang mukmin itu kan kalau dia membuat kesalahan dia akan segera bertobat. Nah, salah satu unsur dalam bertobat itu yang pertama itu menyesal. Wajib alaihi anadamu, dan wajib baginya untuk menyesali perbuatannya ala maksud dalam minggu atas apa yang sudah muncul, artinya yang sudah pernah dilakukan. Wal azmu, dan bertekad, berniat dengan sungguh-sungguh Allah yang mudah untuk tidak mengulangi lagi imislihi, untuk yang semisalnya. Artinya setelah dia menyesal karena sudah melakukan perbuatan riddah itu, sebagai bentuk taubatnya membaca dua kalimat syahadat kembali ke Islam, kemudian menyesali perbuatannya, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Itu ciri bertobat. Karena kan kalau di Riyadhus Shalihin itu di bab taubat itu kan memang misalnya dijelaskan taubat seseorang yang terkait dengan hukum-hukum Islam, terkait dengan Allah itu kan yang pertama harus menyesali perbuatannya, kemudian yang kedua bertekad untuk tidak mengulangi perbuatannya dan mengiringinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik.
Wa qadahu ma fatahu min wajibati syar'i fitil kamuka. Dan hendaknya dia itu wajib baginya mengqadha. Qadha istilah dalam bahasa itu, qadha itu mengerjakan suatu kewajiban di luar waktu yang telah ditetapkan karena kewajiban itu sempat ditinggalkan. Jadi hendaknya dia mengqadha apa-apa yang luput dan hilang yang tidak dikerjakan dari kewajiban-kewajiban syariat fitil kamu pada masa dia itu tidak. Nah, hanya saja memang dalam masalah qadha itu bisa terjadi perbedaan di antara para ulama. Apa yang dia harus qadha, apa yang bukan. Kalau puasa, kalau memang ada ketentuan qadha, karena ini contoh ya, ada seorang itu pas bulan Ramadan, pertengahan Ramadan dia mudah atau melakukan umur badan keluar dari Islam. Kemudian setelah bulan Syawal dia sadar obat kemudian masuk Islam lagi. Nah, maka puasa yang setelah bulan yang kemarin ditinggalkan harus dipotong. Nah, terus bagaimana kalau dengan sholat? Nah, ini yang ada yang mengatakan ya semua sholat yang pernah ditinggalkan. Ada yang mengatakan sholat yang ditinggalkan di hari terakhirnya. Soalnya kalau setelah bulan mengqadha sholat 5 kali 15 kan 45 kali. Jadi ada yang mengatakan qadhanya itu yang memungkinkan, yang bisa. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau sudah tobat, ya sudah. Nah, dia yang ketinggalan yang terakhir saja sudah qadhanya harus secara keseluruhan. Itu kan berpikir nanti kalau saya mudahnya 1 tahun berarti kan qadha selama 1 tahun. Itu biasa di persoalan fikih. Karena persoalan fikih itu biasanya sedikit berbeda-beda. Ada yang mengatakan pokoknya selama 1 tahun kewajibannya yang kemarin ditinggalkan harus dipotong. Nah, ini berbeda-beda dengan meninggalkannya dengan sengaja. Para ulama itu kalau meninggalkan dengan sengaja itu tidak ada potong, itu dosa besar. Fa'ilamnya itu wajibat istiqabatu, apabila dia tidak mau bertobat maka wajib untuk diminta taubatnya. Artinya orang yang melakukan itu kemudian dia belum bertaubat atau tidak bertaubat, maka harus ada pihak yang meminta agar dia itu bertaubat. Kalau di Indonesia itu ya yang punya kewenangan itu kalau tidak salah ya sementara MUI ya. Nah, sebagai mahasiswa ulama Indonesia, apabila ada orang yang seperti itu melakukan perkara yang sudah disebutkan perbuatan yang kita itu, nah setelah diklarifikasi ternyata betul yang melakukan itu semuanya, maka nanti diminta untuk bertaubat. Walau baru minggu ila Islam, dan tidak diterima darinya illa kecuali al-Islam atau dibunuh. Nah ini yang cukup bahasa kitabnya cukup keras. Orang belum bali mau bertobat ya dibunuh. Nah, hanya ini tentu saja ya yang berlaku ini di negara yang diatur secara keseluruhan dengan menggunakan syariat Islam. Makanya kan dulu pada zaman Abu Bakar itu kan kemarin sudah saya ceritakan, yang salah satu yang dilakukan oleh Abu Bakar, ketika Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar naik menjadi khalifah, itu kan ada 2 yang dilakukan Abu Bakar caranya, yaitu salah satunya memerangi orang-orang yang murtad. Orang yang murtad mau kembali diperangi pada zaman Abu Bakar. Nah, kalau di sekarang ya tentu apalagi kita yang hidup di Indonesia
tentunya tidak bisa begitu karena Indonesia itu ya berdasarkan Pancasila. Ya sudah diminta bertobat saja. Kalau tidak diminta bertobat berarti dia sudah bukan Islam saja. Kalau sudah bukan Islam berarti sudah di luar aturan hukum Islam. Nah, di Indonesia itu kan dijamin hak kebebasan memilih agama atau kebebasan beragama. Ini cukup keras ya. Wayak itu pihak soal dan pertama pihak karena perbuatan mereka tadi soal puasanya, watayang dan tayangnya, wanikah dan nikahnya, kobetuhuri sebelum dia masuk Islam lagi. Wakadar ba'dahu imam ya'ud ila Islam. Demikianlah apabila sesudahnya dia tidak kembali kepada Islam, berarti ada hitungan tersebut. Jadi kalau orang sudah murtad, jadi tadinya Muslim kemudian murtad, maka menurut kita ini hukum pernikahannya menjadi batal. Apalagi di Indonesia sebenarnya sudah sejalan. Di Indonesia itu kan tidak boleh pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda. Ya, orangnya pada bersama saya baca di mana untuk pimpinan wilayah masing-masing pimpinan wilayah Jakarta. Jadi sudah ada ketetapan dari bahwa pernikahan di Indonesia itu harus seagama, tidak boleh nikah antar pemeluk agama yang berbeda. Jadi kalau Muslim ya harus benar Muslim. Nah, kalau menurut ini apabila orang Muslim kemudian dia salah satunya misalnya yang lakukan asal murtad, maka nikahnya jadi batal, jadi gugur. Walayasiru abduhu, dan akadnya juga tidak sah. Abdu nikahi, akad nikahnya tidak sah. Watah bunuh dari hatuhu, dan penyembelihannya juga haram. Walayarisu walayarisu, dan dia tidak mewariskan dan juga tidak diwarisi. Walayusuli alaihi, dan juga tidak disolati kalau dia mati, maksudnya sholat jenazah. Walayusulu, dan tidak dimandikan. Walayukafan, dan tidak dikafani. Walayudfanu, dan tidak dikuburkan. Wa maluhu fai'un, dan hartanya menjadi harta fai', semacam harta rampasan. Jadi kalau kita lihat dalam kitab ini memang ya keras. Jadi bukan sampai tidak disolati, tidak dikafani. Artinya apa? Berarti orang itu sudah di luar hukum Islam. Jadi orang yang murtad kemudian tidak mau bertobat, kalau menurut ini itu yang pertama namanya bisa dihukum. Hanya bukan secara pribadi yang menetapkan bunuh atau tidak adalah hakim. Nah, kemudian sholatnya tidak diterima, puasanya tidak diterima, amalan Islamnya itu tidak diterima sebelum dia itu bertaubat. Nikahnya juga menjadi gugur, dianggap batal. Kemudian sampai tidak disolati, ya apa terasa sampai hartanya menjadi harta fai'. Padahal harta fai' kan sebenarnya harta yang diambil dari non muslim di luar Islam. Memang cukup keras kita ini. Nah, karena itu semua konsekuensi ini ada yang bisa diterapkan oleh pribadi masyarakat ahli muslim yang lain, tapi juga ada yang bisa diterapkan secara institusi. Tadi institusi itu misalnya orang tersebut harus dibunuh ya, kalau seperti ini ya itu ditetapkan oleh hakim yang menetapkan hartanya harus menjadi harta fai' atau tidak, itu hakim. Tapi kalau kemudian orang tidak mau mensolati, itu menjadi bisa pilihan pribadi. Saya jelas tahu kalau dia sudah
Maka dalam pandangan saya dilihat dari berbagai macam sisi, dan setahu saya dia belum bertaubat, saya nggak mau mensolati. Nah, itu kan pilihan pribadi. Kemudian saya lanjutkan sedikit ini ke bab yang lain. Faslun adapun ini itu pasal atau pembahasan tentang yajibu ala kulli mukallafin ada jami'i ma ajabahu Allahu alaihi. Wajib atas setiap mukallaf. Mukallaf itu kalau yang sudah di sini itu berarti mukallaf, di sini itu berarti muslim, kemudian balik dan berkah. Karena ini terkait dengan kewajiban-kewajiban agama, kewajiban-kewajiban Islam. Tapi kalau ada bab sebelumnya di masalah akidah, nah, itu yang dimaksud mukallaf itu namanya adalah orang yang balik dan berkah. Tapi kalau sudah kewajiban-kewajiban agama, itu hanya berlaku kepada orang muslim. Jadi kalau muslim berakal, kemudian balik. Ada ujani ma'ajabalullah alaih. Wajib bagi setiap mukallaf untuk memenuhi, mengerjakan semua apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya. Wa yajibu alaihi ayyu'addiyahu ala ma'amarahullah bihi. Wa yajibu dan wajib pula alaihi atasnya ayyu'addiyahu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut ala atas apa-apa amarahullah yang Allah memerintahkan padanya minal yani untuk mengatakan bil al-alihi dengan rukun-rukunnya wa syurutihi dan syarat-syaratnya wa yasdaqiqu muftirati dan hendaknya dia meninggalkan atau menjauhi segala hal yang membatalkan. Itu wajib bagi setiap mukallaf untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban agama yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam memenuhi kewajiban itu wajib pula memenuhi syarat dan rukunnya serta menjauhi apa yang membatalkannya. Contoh misalnya kayak puasa Ramadan, itu kan wajib dipenuhi. Nah, dalam memenuhi kewajiban puasa Ramadan ya wajib pula memenuhi syarat dan rukunnya dan menjauhi yang membatalkan. Sholat itu wajib, sholat waktu yang 5 waktu. Maka setiap muslim wajib mengerjakannya. Nah, dalam mengerjakan sholat harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Kita sholat harusnya menghadap ke arah kiblat. Lalu kita sholat sekarang berdiri, langsung mungkin sholat menghadap ke timur atau selatan barat, tidak ada udzur yang menghalangi untuk menghadap ke arah kiblat. Kecuali di situ ada udzur, misalnya tidak tahu arah kiblat, ya sudah menghadap ke arah kemana yang diyakini itu ke arah kiblat. Kalau itu ternyata yang diyakini misalnya salah, karena nggak tahu, nggak apa-apa. Wajib dan wajib pula alaihi atasnya amrun memerintahkan orang yang dia orang melihat ada mereka yang meninggalkan sesuatu, tarikah syai'in orang yang meninggalkan sesuatu minat dari kewajiban-kewajiban. Jadi setelah kita tahu bahwa itu wajib, maka wajib kita memerintah, menyuruh orang untuk mengerjakan kewajiban tersebut. Dia atau dengan mendatangkan
Kita sendiri wajib mengerjakannya dengan terpenuhi syarat dan tapi wajib pula memerintahkannya. Yang pertama kohron dilakukan dengan keras, memaksa. Nah, yang bisa keras dengan memaksa misalnya orang tua terhadap anak. Orang tua memerintahkan anak untuk sholat, kalau nggak mau sholat boleh keras. Misalnya kalau di dalam hadis itu kan kita disuruh mengajarkan kalau sudah 7 tahun sudah boleh mengenalkan tentang sholat. Ada yang mengatakan berarti paling tidak mengajak anak ke masjid itu paling tidak usianya 7 tahun. Jadi yang 2 tahun, 3 tahun jangan diajak ke masjid dulu sholat daripada kayak kemarin ada yang sholat Jumat ada yang ngajak ke masjid terus anaknya masuk tembak gitu orang lagi sujud. Saya lagi sholat kan sudah tinggal konsentrasi lihat depannya kira naik sopo ini. Ya kalau 7 tahun berarti anak-anak itu sudah mulai sedikit paham yang diberi pengertian itu sudah mulai dikenalkan sholat. Nah kalau 10 tahun kok belum mau sholat boleh dikasih takut dijalan gitu. Jadi kalau kita bisa ya dengan memaksa, menyuruhnya dengan memaksa. Wa'ila dan jika tidak wajib ingkar maka wajib baginya mengingkar di qalbihi dengan hatinya. In ajaza anil qawli arwi dzalika al-aful iman. Karena lemahnya orang tidak mampu untuk memaksa dan memerintahkan dan itu merupakan al-aful iman yang paling lemah. Bapak-bapak itu wajib. Kalau dalam keluarga bapak kan punya hak memaksa istri. Kalau istri mau sholat, nah boleh diangkat. Kayak ibu kalau mau ngajak kan bingung. Bapak tahu sholat, nggak mau sholat terus ngajaknya gimana kan gitu. Kalau bapak bisa, oke kalau belum sholat, tetap belajar. Boleh ngajak karena memang. Tapi kalau tidak bisa, minimal dengan hatinya kalau mengingkari dengan hatinya atau mengingkari dengan hati. Satu, hatinya tidak setuju dengan perbuatan meninggalkan sholat tersebut. Hatinya tidak ridho ya, terhadap orang yang meninggalkan sholat itu. Yang kedua, mendoakan agar orang tersebut mendapat hidayah dari Allah sehingga dia mau melaksanakan kewajiban kepada Allah. Nah, karena itu dikatakan iman yang paling rendah. Nah kalau itu saja sudah tidak ada di dalam diri kita, itu berarti seakan-akan sudah tidak ada di iman di dalam hati kita. Orang sholat itu jurke, tidak ada perasaan apa-apa, orang berbuat maksiat ya kan saja. Tidak ada perasaan apa-apa, seakan-akan hati kita itu sudah tidak ada di iman. Minimal kita itu tidak menyukai kemungkaran. Kita di dalam hati kita tidak menyukai orang meninggalkan sholat. Nah, kemudian yang kedua mendoakan agar orang yang berbuat maksiat yang mengerjakan kemungkaran, meninggalkan kewajiban untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib takut jami'an muharramat dan wajib pula meninggalkan semua yang diharamkan. Wanahi dan mencegah murtakibiyah orang yang memberikan cegahan terhadap orang yang melakukannya atau pelakunya. Waman dan mencegah apa dan secara keras menghadapnya inqadara alaihi. Jika dia ini sama menganjurkan memerintahkan orang mengerjakan perintah-perintah Allah kalau waktu ya dengan keras, dengan paksa. Nah, tapi kalau tidak mampu dengan begitu juga mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran bisa dengan respect. Maksudnya
maksudnya dengan paksaan. Jadi boleh. Nah itu yang siapa yang mampu? Nah, yang mampu biasanya yang punya kekuasaan. Kalau orang punya kekuasaan itu mampu mencegah kemungkaran secara paksa. Ya, misalnya di Pantura itu, ya, para ustadz, para kiai itu ngomong di musola-musola, ya, haram mendatangi warung rumah harus dibongkar. Itu nggak punya kekuasaan, hanya bisa menganjurkan. Tapi begitu ada cukup bupatinya misalnya tanda tangan sudah selesai. Kayak kasus di Jawa Timur ada terungkap orang melakukan ini kan. Begitu bupatinya yang turun tangan perintah, oh enggak, ya sudah langsung sudah. Kalau orang punya kekuasaan lebih mudah untuk melaksanakan. Wa illa wajib alaihi ayyum kirodalika, dan jika tidak wajib atasnya untuk mengingkari hal tersebut. Jadi mengingkari kemungkaran, minimal dengan hatinya dikolbi. Wa mufarriqatu mawdi'il maksiat, dan hendaknya dia boleh itu mufarriqah, itu memisahkan diri dari tempat-tempat maksiat atau haram, dari apa-apa yang diharamkan. Apa-apa tawalla Allahu taqibahu bil qad, apa-apa yang sudah diancam secara jelas oleh Allah dengan suatu hukuman atas pelakunya. Mutakib itu pelaku, ikut hukuman. Jadi yang diharamkan, yang namanya haram itu kan apa? Mayusahu tarihu wa yu'afahu tarihu. Haram itu apa yang akan mendapatkan pahala orang yang meninggalkannya dan akan dihukum mendapatkan dosa ada orang yang mengerjakannya. Jadi yang meninggalkan dapat pahala, yang mengerjakan dapat dosa. Nah, kita wajib menghindarkan diri. Maka kalau saya sampaikan sana di situ ada kemaksiatan, ya sudah. Kalau kita tidak bisa mencegah kemaksiatan itu, minimal kita jangan berada tetap di situ. Ya, kita menghindarkan itu minimal. Kemudian berpuasa agar kemaksiatan itu bisa hilang. Kalau orang-orang itu yang berbuat maksiat mengatakan hidayah dari Allah, karena itu bentuk keimanan yang masih ada dalam ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini sampai di sini dulu. Kita soal topik pada malam hari ini, dan insyaallah selanjutnya bisa mulai masuk di bab fikih. Jadi sekali lagi terkait dengan kemarin kita itu lebih cenderung untuk berjaga-jaga bagi diri kita dan keluarga kita. Itu waktu satu untuk yang lain, ya, kita tidak boleh tidak untuk memberikan label. Biarlah yang memberikan label itu pihak yang berwenang saja. Akhir kata aku boleh ada satu hari bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.